Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan, sungguh bersyukur kembali boleh menjumpai saudaraku terkasih melalui siaran di channel YouTube ini. Setelah beberapa hari saya mengalami kelemahan tubuh, masih dalam tahap pemulihan setelah kelelahan, menjalani misi yang cukup panjang dari Sumatera Utara sampai dengan Pulau Nias dengan cuaca yang cukup ekstrim karena cuaca yang senantiasa berubah hari lepas hari, hujan deras, panas, angin kencang dan seterusnya. Dan hari ini saya masih dalam tahap pemulihan saudaraku, tapi tetap sukacita. Roh memang penurut tetapi daging lemah, mengingatkan saya bahwa usia sudah semakin tua. Karena tanpa terasa saat ini saya sudah menjalani 45 tahun kehidupan. Jadi sudah hampir setengah abad, mengingatkan bahwa tidak mudah lagi. Daging sudah semakin lemah, tapi roh semakin menyala-nyala. Untuk itu saya ingin bertemu dengan saudaraku terkasih, pencinta channel YouTube Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan, dan mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan doa yang saudaraku berikan untuk pemulihan kesehatan saya. Karena hari Sabtu saya sudah akan kembali memulai perjalanan misi pemberitaan Injil Kerajaan menuju ke 3 provinsi, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Provinsi Lampung. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, terus topang dalam doa. Jadi bagian kali ini saudaraku, saya ingin mengajak kita sharing tentang keadaan kondisi kota Cilegon. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya sudah mengingatkan di video saya yang sebelumnya bahwa umat Kristiani yang ada di bangsa Indonesia, khususnya saudaraku terkasih umat Kristiani yang ada di kota Cilegon, no marah atas apa yang dialami oleh saudara kita terkasih yang mengalami penolakan dalam pembangunan gereja yang ada di sana. Umat Kristen tidak boleh marah menghadapi tekanan, intimidasi, penolakan sehebat apapun. Karena hidup kita adalah kasih dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Percayalah, Dia akan turun tangan membela kita. Jadi di video lama saya, yang video sebelumnya, saya sudah menjelaskan, saya sudah menghimbau dan saya sudah mengajak untuk kita semua terus mendoakan Cilegon, terus melepaskan shalom, pengampunan dan damai bagi kota Cilegon, sehingga Cilegon akan penuh lawatan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kota Cilegon. Jadi no marah atas apa yang sedang menimpa saudara kita yang ada di kota Cilegon tentang penolakan pembangunan rumah ibadat, baik pembangunan rumah ibadat HKBP dan rumah ibadat yang lain-lainnya dari milik umat Kristiani di sana. Jadi tetap tenang saudaraku, tetap cool, ya kan? Karena apa? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, di dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-6, 7, 8 dikatakan begini saudaraku. Saya bacakan buat kita semua. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, untuk setiap kita umat Kristiani yang mengalami tekanan, yang mengalami intimidasi, yang mengalami penolakan di belahan dunia manapun, terkhusus di bangsa Indonesia, karena kita masih terus dianggap minoritas dan tidak layak untuk memiliki rumah ibadah sebebas saudara kita umat Muslim. Terkhusus lagi, lebih lagi untuk kota Cilegon yang menolak pendirian gereja. Saya mau katakan saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi no marah
Umat Kristen tidak boleh marah akan apa yang dialami dalam perjalanan imannya. Tidak boleh kecewa, tidak boleh marah, tidak boleh mengutuki. Tapi kita harus melepaskan pengampunan untuk mereka yang menolak keberadaan kita, yang menganggap kita adalah musuh bagi mereka. Dan kita terus mendoakan mereka, memohon belas kasih Tuhan untuk melawat mereka dan melepaskan damai sejahtera shalom bagi kota-kota yang menolak keberadaan kita. Karena firman ini jelas saudaraku, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Jadi pembalasan itu haknya Tuhan, bukan haknya kita saudaraku. Biar Tuhan yang membalas mereka yang menolak pendirian tempat ibadah. Biar Tuhan yang turun tangan berperkara kepada setiap mereka yang menolak keberadaan kita umat-umat Kristiani. Kalau kita tetap damai, tetap tenang, tetap mendoakan. Karena sekali lagi pembalasan adalah haknya Tuhan. Mereka yang menindas kita pasti akan dibalas Tuhan. Dan pembalasan daripada Tuhan lebih mengerikan lagi saudara. Dan ayat yang ke-7 dari 2 Tesalonika pasal yang pertama ini dikatakan, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, kita akan diberi kelegaan. Karena pembelaan itu benar-benar akan kita terima. Dan pembelaan yang sempurna adalah pembelaan yang daripada Tuhan saudaraku. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dan ayat yang ke-8 dikatakan, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Wow. Dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi bayangkan, kalau Tuhan sudah membalas mereka, dan juga Tuhan memberikan kelegaan kepada kita, dan pembalasan itu Tuhan lakukan, dan kita berdoa dengan bersegera, maka genaplah firman yang lain yang mengatakan bahwa Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhanlah yang berperang bagi kita. Kita hanya disuruh menonton katanya saudaraku. Jadi indah sekali kita menjadi umat percaya ini. Kehidupan orang Kristen itu memang di luar logika saudaraku. Kalau iman orang Kristen masih bisa di logika manusia, berarti belum Yesus itu. Belum Roh Kudus yang berkarya. Masih agamawinya. Jadi saya mengajak setiap kita saudaraku, dimanapun kita berada, yang mengalami penolakan, penganiayaan, baik secara pribadi, personal, keluarga, dalam iman percaya kita, dalam kita menjalankan ibadah oleh karena kepercayaan kita yang berbeda dengan orang lain, dan orang lain melakukan penindasan kepada kita, bahkan di saat mereka menolak pembangunan rumah ibadah kita, tetap tenang. Saya mengajak kita melakukan gerakan C3 yang pertama, tetap cool. Yang kedua calm. Yang ketiga confident. Yes. Orang Kristen itu harus menjadi pribadi yang cool, calm, and confident. Di tengah cuaca, di tengah penindasan, di tengah keadaan separah, sekacau, semengerikan apapun. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saudaraku yang di kota Cilegon dan di kota-kota lain yang mengalami penindasan, kami terus berdoa. Tuhan Yesus membela saudaraku, dan pertolongan Tuhan turun atas saudaraku. Dan Tuhan Yesus melawat kota Cilegon, melepaskan shalom dan damai sejahtera, sukacita, sehingga Cilegon pun akan mengenal kasih, mengenal keselamatan, hidup di dalam kabar baik, tahun rahmat Tuhan, Injil kerajaan yang sempurna dan menyelamatkan itu. Nah, jadi selamat berjuang saudaraku yang ada di kota Cilegon. Berjuang lebih gigih lagi dalam setiap doa kita, di dalam setiap kehidupan kita. Dan kami yang ada di luar daripada Cilegon terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Percayalah, Cilegon akan dilawat Tuhan. Cilegon akan penuh kemuliaan. Cilegon akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan bait Allah akan berdiri megah di sana. Dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dan yang kedua saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari Sabtu tanggal 17 September saya akan memulai perjalanan misi berikutnya, menuju ke Rokan Hulu, Provinsi Riau, dan juga akan menuju ke Sumatera Selatan, dan juga ke Provinsi Lampung, kampung halaman saya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya terus meminta dukungan doa dari saudaraku terkasih.
Saudaraku terkasih yang senantiasa mendukung pelayanan misi penginjilan yang saya bersama tim lakukan, Kebangkitan dan Hidup Ministry Indonesia, saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus semakin memberkati saudaraku dimanapun berada. Dan untuk setiap dukungan dana yang saudaraku berikan melalui persembahan misi penginjilan, melalui rekening BNI yang saya sertakan di deskripsi, Tuhan Yesus semakin memberkati saudara. Bersama kita bisa menuai Indonesia Raya. Jangan takut, jangan gentar, karena ada satu firman yang saya pegang erat saudaraku dalam pemberitaan Injil Kerajaan di dalam kitab Yosua. Di dalam kitab Yosua ini luar biasa sekali saudaraku. Di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Jadi di saat kondisi fisik saya masih cukup lemah, saya sedang recovery pemulihan, saya sangat percaya kemanapun perjalanan saya, Tuhan akan menyertai. Selama saya tidak takut, selama saya tidak gentar, selama saya tidak tawar hati, saya terus pergi memberitakan Injil Kerajaan kemanapun, dimanapun, maka Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan akan menyertai perjalanan saya bersama tim Kebangkitan Hidup Ministry untuk memberitakan Injil Kerajaan, melawat jiwa-jiwa, menyatakan tahun rahmat Tuhan, dan membawa orang-orang kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, penginjil-penginjil yang lain, misionaris yang lain yang ada di bangsa ini, jangan takut dan jangan tawar hati. Yuk kita bahu-membahu. Yuk kita bersepakat, bersatu hati, bangun unity saudaraku. Saya pernah mengatakan satu lidi hanya bisa untuk nyukil jigong, ya kan, nyukil sesuatu yang nyangkut di gigi, entah habis makan rendang atau apapun, kurang berguna. Tapi di saat 100 lidi disatukan, maka akan mampu membersihkan menjadi berkat bagi tempat yang lebih luas dan hebat. Jadi mari kita bersatu hati saudaraku. Anda yang menjadi pencinta setia channel YouTube saya, mari terus doakan kegerakan misi pemberitaan Injil Kerajaan yang kami lakukan di dalam wadah Kebangkitan dan Hidup Ministry, dan juga setiap Anda yang senantiasa memberikan persembahan misi penginjilan melalui rekening misi yang kita miliki. Saya selalu berdoa Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sekali lagi, bersama kita bisa. Jangan pernah pandang dari sinode mana, karena Tuhan tidak pernah menciptakan sinode. Kitalah gerejanya, dan kita harus bergerak maju membawa Injil Kerajaannya. Salam kemenangan, salam damai untuk Indonesiaku, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus semakin memberkati. Haleluya.